Marilah, jangan menolak perubahan, tapi kendalilah perubahan. Dengan belajar menerima kenyataan sekalipun sulit mengerti, taat sepenuhnya kepada kehendak Allah, lahirkan perubahan. Tuhan memberkati. Jangan lupa, lahirkan juga potensimu. Selain lahirkan lembaran yang baru, hidup yang baru, lahirkan juga potensimu. Karena potensi adalah kemampuan yang belum terbuka. Kuasa yang masih tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang masih tersembunyi, talenta yang belum terpakai. Lahirkannya. Potensi itu diibaratkan sebuah benih. Jadi masa depan sebuah benih ada dalam benih tersebut. Sekali lagi, masa depan sebuah benih ada di dalam benih tersebut. Kita tidak akan pernah lihat apel, tidak pernah lihat buah mangga, tidak pernah lihat buah durian, buah avocado, kalau seandainya benih itu tidak mau melahirkan tunas. Karena benih itu mau melahirkan tunas, makanya terjadilah buah apel, buah mangga, dan lain sebagainya. Sama halnya, kita tidak akan pernah bisa mengecap keberhasilan, kemenangan, kekayaan, sukacita, kebahagiaan, kalau kita nggak mau melahirkan yang ada dalam diri kita. Bahkan yang mengerikan, kalau kita mau melahirkan yang ada dalam diri kita, yang terjadi kematian. Itu sebabnya di tahun baru ini kita harus lahirkan inovatif. Kalau Anda nggak berinovasi, Anda akan mati. Pilihannya dua. If you not innovate, you will be die. Karena yang canggih hari ini, Bapak Ibu, 5 tahun lagi belum tentu paling canggih. Yang jaya hari ini 5 tahun lagi belum tentu jaya. Handphonemu nih paling canggih, misal iPhone 10 hari ini udah keluar, 5 tahun lagi belum tentu dia paling canggih. Akan muncul yang lebih baru. Termasuk mobil yang paling canggih, mungkin mobilmu Kijang Innova terbaru 5 tahun lagi belum tentu paling canggih. Karena tiap tahun akan ada inovasi baru. Sama halnya kalau dunia aja bisa berinovasi, masakah kita tidak mau berinovasi sebagai anak Tuhan? Makanya tergilis sama seperti handphone tahun 1990 yang paling jaya, yang paling kuat, paling raksasa adalah Nokia. Hari ini terlindas karena terlambat berinovasi, tidak mau mengeluarkan yang baru dari dalamnya. Handphone paling jaya tahun 2000 yaitu BlackBerry, hari ini tergilis karena tidak mau melahirkan yang baru lagi tahun demi tahun. Bapak Ibu, dunia ini pengetahuan setiap hari berkembang 2 kali lipat. Kalau kita nggak pernah upgrade, maka kita akan tergilis. Itu sebabnya opa dan oma milikilah Instagram. Sebab nanti anak ada cucu pulang dari sekolah, tanya, gimana nak pulang sekolah tadi, hari ini sekolahmu? Apa? Lihat aja di Instagram berita. Kalau kita nggak up to date, kalau kita nggak relevan, kalau kita nggak nyambung, terjadi jarak, gap. Sehingga akhirnya anak itu atau cucu kita nggak bisa berkomunikasi, nggak nempel. Dia lebih nempel sama temennya. Akhirnya teman lebih punya pengaruh besar daripada orang tua. Nggak apa-apa lah miliki Instagram supaya kita bisa pantau keadaan mereka, hari-hari mereka, kata-kata mereka yang mereka posting, gambar yang mereka posting. Kita bisa perhatikan mereka sedang ada di mana, sama siapa saja. Kita bisa perhatikan mereka. Instagram masih lebih bersih daripada Facebook. Facebook masih bisa masukin gambar-gambar nggak betul, tapi Instagram masih bisa diblok sama owner atau pemilik daripada Instagram tersebut. Berinovasilah. Sama dengan Bapak Ibu, udah waktunya kalau misal sudah usia 60 tahun untuk mulai bikin regenerasi. Kalau ada yang lebih muda, baik perusahaan ataupun organisasi kita, lahirkan perubahan. Ini dia, emang mengerikan. Grow is painful, change is painful, but nothing is painful as stand somewhere you don't belong. Bertumbuh sakit, berubah sakit, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan sama. Berubah sakit, bertumbuh sakit, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan sama. Nyonya Menir sudah berdiri di Indonesia 89 tahun. Tapi tanggal 30 Agustus 2017 kemarin menyatakan bahwa mereka pilot. Ternyata Nyonya Menir capek berdiri juga. Mungkin Anda berkata, orang nggak minum jamu zaman sekarang ini. Buktinya sudah muncul. Orang pintar minum,
Saya nggak disponsori, jadi saya nggak perlu jawab itu. Bahkan perusahaan 7-Eleven terbesar di Jepang membuka gerai di Indonesia. 30 Juni 2017 kemarin masuk di TV. Semua gerai 7-Eleven ditutup di Indonesia. Kenapa? Karena mereka tidak mau melahirkan perubahan. Yang terjadi hal yang paling menyakitkan terjadi. 6 bulan lalu dokter memvonis saya bahwa saya punya penyakit kolesterol, saya harus minum obat tiap hari. Masih muda, belum beruban, minum kolesterol, obat kolesterol tiap hari. Kamu kena usang urat. Saya bilang, bohong kau. Kau lihat nih darah. Oh iya betul juga. Dokter kan tidak bisa tahu penyakit kita sampai dia lihat darah gitu. Kalau kamu tidak diet mulai hari ini, maka livermu itu akan keras karena kamu kena fatty liver, kanker, mati kau. Mati. Jadi bagaimana? Kamu tidak boleh makan berlemak-lemak. Beta paling suka makan martabak. Gini Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Saya ini jago puasa. Kalau puasa itu 3 hari dalam 1 tahun, 2 kali saya lakukan. 3 hari non-stop, 72 jam. Tidak makan. 72. Tapi kalau ada martabak, saya batal. Kalau martabak itu begitu seksi sekali, martabak manis, begitu dia muncul di depan mata saya, itu coklatnya bersama keju, bersama mentega mencair. Seksi sekali. Langsung saya makan. Jadi saya bilang mereka, dokter gimana dong cara saya bisa berhenti makan martabak? Sama saya susah sekali, saya terikat sama martabak. Saya memang perlu dilepaskan dari martabak. Gampang. Kamu mau makan martabak, simple sederhana. No sugar, no butter. Tidak boleh pakai mentega, tidak boleh pakai gula. Saya kemudian pesan sama tukang martabak, makan martabak hari ini, malam itu juga saya makan martabak. No butter, no sugar. Jadi kayak karet keras yang gampang. Begitu saya nggak enak martabak. Sejak hari itu masuk di alam sadar saya, martabak keras kayak karet. Sampai hari ini saya berhasil tidak lagi makan martabak. Berhasil. Perut saya yang mancung akhirnya mulai sekarang ini sedikit kempes. Dan kemudian karena saya lihat bahwa di saya punya darah ternyata masih ada fatty liver, dan kemudian ada kolesterol dan ada asam urat. Kemudian saya taruh di depan kamar mandi saya. No entry unless you sit up 10 times. Gak boleh masuk sampai kamu harus sit up 10 kali. Bayangkan, satu hari itu saya bisa masuk kamar mandi 10 kali. Berarti 10 kali 10, 100 kali saya sit up. Jadi mana mau, saya punya pilihan. Saya pegang pada komitmen saya, paspor untuk bisa masuk kamar mandi. Saya sit up 10 kali. Jadi saya hitung, saya bukan sebelum masuk kamar mandi. 1, 2, 3. Ayo hitung sama-sama. Sudah kan? 4. Berikutnya 5. Berikutnya 6, 7, 8, 9, 10. Sejak hari itu saya mulai kagum. Ternyata saya lakukan itu setiap hari 100 kali sit up. Dan yang terjadi, saya punya kolesterol hilang, saya punya asam urat hilang, fatty liver saya udah mulai berkurang, dan makin bagus cek darah saya baru ini. Perubahan memang sakit, tapi nggak ada yang menyakitkan kalau kita tinggal pada sahabat. Itu sebabnya hari ini, marilah jangan menolak perubahan, tapi kendalilah perubahan. Dengan belajar menerima kenyataan sekaligus sulit mengerti. Yang kedua, taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Yang ketiga, lahirkan perubahan. Tuhan memberkati.